Jadi di sini kelahiran Kristus 25 Kislev yang dipahami oleh bapak-bapak gereja itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau hari ini kita memperingati Kristus lahir pada 25 Desember, itu bisa dipertanggungjawabkan secara iman dan secara sejarah. Keimanan kita dikonfirmasi dengan bukti-bukti sejarah. Nah, sekarang kita masuk pada pemahaman orang-orang Kristen yang katanya kembali ke akar Yahudi, kemudian menolak Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Kislev, tetapi lebih memilih Yesus Kristus lahir pada hari raya Sukot. Nah, sekarang kalau seandainya orang-orang Mesianik di Indonesia yang menyerang Natal 25 Desember dan memilih Sukot, ya, saya tidak menyerang, tapi saya sedang bertanya, mungkin nggak sih Yesus Kristus lahir pada hari raya besar, hari raya Sukot, tanggal 15 Tisri, 15 bulan Tisri, petang hari. Mungkin nggak sih? Saya bilang nggak mungkin. Makanya Yesus lahir pada hari raya minor, yaitu hari raya Hanukkah. Karena hari raya Hanukkah tidak diperlakukan sebagai Sabat. Kalau hari raya besar seperti Sukot, itu diperlakukan sebagai Sabat. Anda tahu hari Sabat orang-orang Israel ngapain? Nggak boleh bekerja. Ya kan? Mungkin nggak sih Yesus Kristus lahir di suatu hari raya yang nggak boleh bekerja? Kalau di hari raya Sukot, mungkin enggak gembala-gembala di padang itu bekerja. Enggak mungkin. Karena ini hari raya besar yang diperlakukan sebagai Sabat. Ada enggak buktinya? Ada. Nah, jadi ini kelemahan argumentasi Natal Sukot. Anda enggak boleh salah paham. Saya tidak melarang orang Kristen yang merayakan kelahiran Yesus pada hari raya Sukot. Saya tidak melarang. Tetapi saya memandang pemahaman itu lemah secara argumentasi, apalagi ketika mereka menyerang 25 Desember dengan tuduhan hoaks dari Paul Ernest Jablonski yang baru muncul abad ke-18 tadi. Memilih hari raya Sukot sebagai kelahiran Kristus itu lemah secara argumentasi. Hari raya Sukot dirayakan di Yerusalem setelah hari raya Yom Kippur, hari raya perdamaian. Dan ini adalah hari raya besar, satu di antara 3 terbesar. Yang terbesar pertama adalah Paskah. Nah, dan Anda tahu kalau hari raya Sukot, orang-orang itu harus ada di Yerusalem. Tapi Anda lihat di sini, Yusuf di Bethlehem. Tidak ke Yerusalem. Ya kan? Nah, satu lagi. Pada hari raya Sukot diberlakukan hukum Sabat. Sehingga mustahil ada gembala domba yang berkeliaran melakukan pekerjaan di padang menggembalakan dombanya di daerah Bethlehem Efrata. Jadi orang-orang Kristen atau golongan Mesianik yang anti Natal Desember dan memilih Sukot sebagai hari kelahiran Kristus, justru di sini yang katanya kembali ke akar Yahudi, mereka tidak memahami hukum Yahudi tentang Sabat. Kalau Sabat nggak boleh kerja, termasuk para gembala. Kalau hari itu hari Sabat, dia akan mengurung domba-dombanya untuk memberikan satu hari makan secara ekstra, karena di situ dia tidak boleh mengembalakan domba keluar berkeliaran lalu lalang, nggak boleh. Makanya gembala itu tadi, baiklah kita ke Bethlehem, artinya mereka mungkin ada di pinggiran kota Bethlehem. Bisa nggak? Nah, kalau ada di pinggiran kota Bethlehem, tidak di Bethlehemnya sendiri, berarti dia mengadakan perjalanan jauh. Mengadakan perjalanan itu dilarang di dalam hukum Sabat. Maka pemilihan Sukot sebagai kelahiran Yesus itu lemah secara argumentasi. Dan ada lagi, para penganut Natal Sukot berargumentasi
Kelahiran Yesus pada hari raya Sukot itu ada kok dalam buku sejarah yang namanya Agadeta de Simon Keva. Anda tahu? Ini sebenarnya bukan buku sejarah. Ini seperti novel. Ini buku legenda. Buku legenda ini ada juga dalam bahasanya Alfred Edersheim, ditaruh sebagai appendix dalam halaman 1462. Agadeta de Simon Keva. Ini bukan buku sejarah tapi buku legenda. Dan ini tidak memenuhi syarat sebagai bukti sejarah. Ya. Jadi para penganut Natal Sukot jangan memberikan buku novel Agadeta de Simon Keva. Karena ini pun ada di dalam penelitiannya Alfred Edersheim. Yang dia percaya Yesus Kristus tidak lahir pada hari raya Sukot, tetapi lahir pada tanggal 25 Kislev. Kalau Anda punya bukunya, silakan buka halaman 1462. Ini ada di dalam appendix penelitian dari Alfred Edersheim. Dan kelemahan argumentasi bahwa Sukot itu kelahiran Yesus Kristus. Kenapa? Karena Sukot itu diperlakukan sebagai Sabat. Kita baca ya. Imamat 23 ayat 34. Katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang ke-15 bulan ke-7. Hari raya Sukot. Ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Dan ini diperlakukan sebagai Sabat. Di mana ditulis? Imamat 23 ayat 35. Dan ini juga ada di dalam Mitzvot 137. Yang dimana harus beristirahat hari pertama Sukot. Tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari pertama Sukot. Ya, kita baca ayatnya. Imamat 23 ayat 35. Pada hari pertama haruslah ada pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan pekerjaan berat. Kalau harus ada pertemuan, mungkin nggak sih ada para gembala lalu lalang pada malam hari menggembalakan dombanya? Kan nggak boleh. Karena Sukot diperlakukan sebagai Sabat. Juga ada hukum Melachot. Hukum Melachot ini menulis 39 larangan pekerjaan yang dilakukan pada hari Sabat. Dan juga hari raya yang diperlakukan sebagai Sabat. Dan itu ditulis dalam Mishnah Shabbat 7 ayat 2. Silakan Google. Dan kalau ada orang-orang Yahudi melanggar hukum Sabat ini, apa konsekuensinya? Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu memelihara Sabat, dan ini termasuk hari raya yang diperlakukan sebagai Sabat, sebab itulah hari yang kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah dia dihukum mati. Nah, di sini kalau hari raya Sukot terus kemudian ada gembala lalu lalang melakukan pekerjaan dalam penggembalaannya itu, dia melanggar hukum Sabat. Dan kalau mengikuti tatanan Torah, dia harus dihukum mati. Sesuai Keluaran 31 ayat 14. Hukumnya ketat. Justru orang-orang Mesianik dan sebagian orang Kristen yang menertawakan 25 Desember sebagai kelahiran Kristus dan memilih Sukot, inilah kelemahan argumentasi mereka yang tidak secara komplit belajar tentang hukum Sabat, hukum Torah. Dan hukum Torah itu untuk orang Israel. Dan para gembala itu bukan orang kafir, mereka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang terikat pada hukum Sabat. Sehingga nggak mungkin mereka lalu lalang pada hari raya Sukot kan. Nah, jadi kalau Anda pengen tahu apa itu perincian 613 hukum Taurat yang harus dilakukan secara ketat oleh orang-orang Yahudi, itu ada di laman Sarapan Bagi Biblika. 613 mitzvot. Dan orang-orang Yahudi tahu, melanggar satu mitzvot, melanggar semuanya. Jadi ada 613 mitzvot, Anda melakukan 612 kurang satu, itu dianggap melanggar semuanya. Anda sudah melakukan 611 kurang 2, dianggap melanggar semuanya. Itulah sebabnya Rasul Yakobus menulis demikian. Dalam Yakobus 2 ayat 10, barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya,
ia bersalah terhadap seluruhnya. Para gembala bukan orang biasa, tetapi mereka adalah gembala dalam suatu kawasan khusus, dalam pantauan imam-imam di Bait Allah. Mereka tidak akan melanggar hukum Sabat ini, melakot. Nah, itulah kenapa Yesus Kristus lahir pada hari raya terang, karena dia adalah sang terang itu, Anohi or Haolam. Menarik kan? Nah, jadi dalam studi kita malam ini, saya tidak melarang Anda merayakan kelahiran Yesus pada hari apa saja. Silakan, ya. Tetapi kalau ada orang menertawakan atau bahkan menyerang 25 Desember sebagai kelahiran Kristus, justru mereka tidak memiliki argumentasi yang kuat dan tidak ada bukti-bukti sejarah yang dapat dinyatakan sebagai penguat dari tuduhan-tuduhan mereka itu. Natal memang tidak diperintahkan, tapi dirayakan karena Natal dalam 2 Timotius 2 ayat 8 tadi, kelahiran, kematian, kebangkitan adalah bagian integral dari pemberitaan Injil yang diteladankan oleh Rasul Paulus atau Rabi Shaul. Lagi-lagi saya akan mengulang lagi, ngapain Tuhan Yesus pada hari ulang tahunnya? Dia berada di Bait Allah di Serambi Salomo pada hari raya Hanukkah, Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Yang dimana tahun ini akan jatuh pada tanggal yang sama dengan perayaan Natal 25 Desember. Nah, jadi inilah yang kita pahami, ya, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk menjadi studi belajar kita bersama. Ya, saya tidak ingin bahan-bahan saya ini untuk menyerang mereka, enggak ya, tapi untuk sebagai studi kita saja. Seandainya kita dituduh Natalmu Natal pagan, kita punya dasar pengetahuan yang kuat bahwa dasar keimanan kita, apa yang kita percayai, dikonfirmasi dengan bukti-bukti sejarah. Dan Natal selalu berkaitan dengan Paskah. Natal adalah kelahirannya, tapi konsepsinya 14 Nisan dan itu adalah Erev Pesach. Dan kelahiran Yesus ada di Migdal Eder, kawasan Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Kalaupun ini dijadikan suatu polemik, ya, tetapi pemahaman ini juga berdasarkan perenungan-perenungan dari para rabi Yahudi yang mendasarkan pemahaman mereka pada Kejadian 35 ayat 21, yang di dalam kesedihannya Yakub atau Israel kehilangan Rahel istrinya, kemudian dia membangun sebuah menara. Jadi menara ini hanya untuk ilustrasi ya, bukan menara Migdal Eder beneran ya. Ini hanya untuk ilustrasi bahwa dia membangun menara itu sebagai penghiburan baginya. Dan ini dibaca oleh orang Yahudi sebagai suatu tipologi bahwa nanti di masa datang akan ada penghiburan bagi seluruh Israel, yaitu datangnya Raja Mesias di tempat yang sama. Dan kemudian diulangi juga pada Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1. Kalau Anda membaca dalam Targum Jonathan, itu selalu menambahkan Malcha Mesiha, Raja Mesias muncul di tempat ini. Kalau ada beberapa scholar yang menolak ini, ya nggak apa-apa. Mereka punya argumentasi, tapi argumentasi saya berdasarkan dari Targum Jonathan 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1. Dan Natal pertama itu adalah berita kelahirannya, termasuk berita kematiannya. Dan ini juga ada di dalam buku saya, buku Injil Salib, Besorat Hatselaf. Kalau Anda nggak punya bukunya, Anda bisa membaca di laman Sarapan Pagi Biblika. Dan ya, Anda lihat di sini, Mishnah Shekhalim 74 menyebut hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara pada padang-padang rumput dalam jarak tertentu. Ya, jadi tidak harus eksak Migdal Eder, tapi jarak tertentu di kawasan ini sedianya adalah binatang korban untuk upacara di Bait Allah di Yerusalem, dan ini adalah tempat pemasok untuk semua korban, karena korban itu harus dipusatkan di satu tempat, dan tempat ini disebut sebagai Temple of Sacrifices,
Kenapa harus ada dipusatkan di dalam satu tempat yang khusus? Karena bilangan 28 ayat 3 sampai 8 itu mewajibkan Israel mempersembahkan korban setiap hari. Bukan cuma pada hari raya saja. Setiap hari. Maka diperlukan banyak sekali domba-domba korban dan harus disortir. Harus yang sempurna. Maka harus ada tempat pusat dari penyortiran itu. Dan itu ditulis dalam kitabnya orang Yahudi Mishnah Shekhalim 7 ayat 4. Ya, jadi semua ada dasar-dasarnya dalam pengertian ini. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Dan itulah gelarnya berasal. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus Kristus inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Hinese ha Elohim, hanose hata'at ha'olam. Maka dia harus lahir di mana? Domba-domba itu lahir di Bethlehem Efrata. Maka waktu orang-orang Majus itu mencari raja yang lahir, orang-orang ahli Taurat itu bisa menjawab, lahirnya di mana? Tanya Raja Herodes. Mereka menjawab, di Bethlehem Efrata. Nah, ini Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Hinese ha Elohim hanuse hadaat haolam. Inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dari mana adanya gelar anak domba yang menghapus dosa dunia? Karena dia tidak lahir di sembarang tempat, tidak lahir di sembarang kandang, enggak di kandang rumah tanggaan, tapi di kandang khusus Temple of Sacrifices di kawasan Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Terus ada yang mempersoalkan, kalau Yesus Kristus harus lahir di kawasan Migdal Eder, nggak boleh di kandang rumahan, nggak boleh di kandang rumahnya saudara, harus di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Kenapa eksekusi matinya tidak di Bait Allah? Bukankah anak-anak domba itu dibunuhnya di Bait Allah? Kok Yesus nggak mati di Bait Allah? Sanggahan itu tampaknya pinter. Tapi lagi-lagi orang itu tidak belajar tentang hukum Taurat secara benar. Bahwa Ulangan 17 ayat 5 melarang penghukuman mati di dalam kota. Harus di luar pintu gerbang. Pada saat zamannya Tuhan Yesus, Golgota itu berada di luar pintu gerbang. Jadi Yesus Kristus nggak boleh mati di dalam bait Allah karena eksekusi mati nggak boleh di dalam kota, apalagi di dalam bait Allah, harus di luar pintu gerbang. Maka Yesus Kristus matinya di Golgota. Ketika Tuhan Yesus di Golgota bicara tetelestai, sudah selesai. Nislam bahasa Ibraninya. Sudah selesai. Apa yang terjadi? Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi? Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya dan terjadi fenomena. Dan lihatlah, tabir bait Allah suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi walaupun Yesus Kristus nggak mati di bait Allah, tetapi dampaknya ada di bait Allah. Dan itulah yang dibahas dalam kitab Ibrani. Perhatikan Ibrani 13 ayat 12. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Di luar pintu gerbang. Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Lalu bagaimana dia membawa darahnya sendiri di dalam bait Allah? Dengan terjadinya fenomena terobeknya tabir bait suci itu. Dan itulah yang dibahas oleh kitab Ibrani dalam Ibrani 9 ayat 12 bahwa Yesus Kristus sang imam besar agung. Tidak seperti imam-imam besar lainnya yang membawa darah binatang. Kali ini sang imam besar agung, Raja Mesias Yesus Kristus. Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal.
Jadi nggak usah terprovokasi. Kok Yesus nggak mati di bait Allah? Karena hukum Taurat melarang itu. Tapi dampak kematian Kristus terjadi. Robeknya tabir bait Allah. Terjadi gempa bumi. Itulah lambang di mana Sang Imam Besar Agung Yesus Kristus membawa darahnya sendiri. Dan itulah yang menutup semua korban-korban yang dipersembahkan di bait Allah. Itulah sebabnya 40 tahun setelah tahun terjadinya kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikannya ke surga, nanti pada tanggal 9 bulan Av, tahun 70 Masehi, Tuhan mengizinkan bait Allah itu runtuh. Dengan memakai tangan siapa? Memakai tangannya Jenderal Titus. Keruntuhan bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah tidak diperlukan lagi. Karena Tuhan Yesus sudah ngomong apa? Tetelestai. Sudah selesai. Dialah anak domba yang menghapus dosa dunia. Satu kali untuk selama-lamanya. Seperti yang dibahas dalam Ibrani 9 ayat 12. Tuhan itu luar biasa. Memang Yesus tidak mati di bait Allah. Tetapi Anda bayangkan di sini. Kematian Kristus adalah penggenapan janji Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan di Taman Eden pada saat Adam berdosa. Pada saat Adam berdosa yang seharusnya dia mati, tetapi di sini Tuhan memberikan pengharapan. Ve'eva ashit benha uven haisha uven sar'aha uven sar'ah hu yeshuve charosh ve'atat teshuvenu akef. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Wow. Dan engkau akan meremukkan tumitnya, akef. Nah, ini tumit. Bahasa Ibrani-nya akef. Dari kata akef muncul kata Yaakov, nama Yakub. Keturunan dari Yakub, dari rumpun Yakub, si tumit. Dia akan remuk tumitnya, artinya dia mati. Ve'eva asyid, aku akan mengadakan permusuhan berdarah, berarti sampai kejadian kematian seseorang karena ada permusuhan berdarah antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Anda tahu artinya Golgota? Golgota artinya tulang kepala, tengkorak, tulang kepala. Ya. Perhatikan, waktu Yesus mati, kayu salib menancap di puncak bukit tulang kepala. Ini adalah momen lambang ketika Yesus Kristus memecahkan kepala ular itu dengan tertancapnya kayu salib di puncak bukit tulang kepala. Perhatikan. Walau Yesus tidak mati di bait Allah, tetapi visual tentang remuknya kepala ular dinyatakan dengan tempat yang bernama Golgota. Gulgolet bahasa Ibraninya, yang artinya tengkorak, tulang kepala. Terus Anda mau ngetawain, kok Yesus lahir di Migdal Eder? Diketawa-tawain kan, saya tahu di YouTube itu oleh polemikus Kristen justru. Nah, kalau kita belajar secara komprehensif semacam ini, tidakkah hati kita bergetar melihat ini? Memang Yesus Kristus nggak mati di bait Allah. Tetapi Anda lihat di sini. Kenapa matinya harus di tempat yang namanya Bukit Tulang Kepala, Bukit Tengkorak, Golgota? Karena ini adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Itulah sebabnya Kejadian 3 ayat 15 disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus, Justinus Martir. Bapak-bapak gereja mula-mula mengatakan Kejadian 3 ayat 15 ini adalah proto-evangelium. Berita Injil yang pertama. Dan ketika Yesus bicara tetelestai, ini adalah goalnya Yesus Kristus. Kata goal bahasa Ibrani itu ya seperti goal hari ini. Goal. Itulah tujuan Yesus mati. Mati di mana? Di Golgota sebagai goalnya sendiri.
tetelestai, mati di Golgota. Kalau sudah demikian, masa sih masih saling maki? Salah, salah, itu salah, itu salah. Ya, baiklah kita belajar untuk saling mengasah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bukan untuk saling ngetawain, bukan untuk saling maki, bukan untuk saling menganggap aku yang paling pinter. Kita di sini belajar secara komprehensif. Dan untuk memberikan penegasan bagi kita semua bahwa apa yang kita lakukan selama ini memperingati Kristus Yesus yang lahir pada 25 Kislev 25 Desember memiliki dasar sejarah yang kuat. Kelahirannya di kawasan Migdal-Eder bukan tanpa sebab dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, saya rasa cukup di sini. Wah, sudah jam 10 ya. Masih bertahan. Ya, Baiklah, kita akan bertanya jawab deh.